merah, dicat merah. Iya kalau bintang film dari Eropa, dari Barat, orangnya tinggi, kulitnya putih, rambutnya merah, ganteng, cakep, gagah. Tapi kalau orang Indonesia sudah orangnya kecil, kurus, kulitnya hitam, rambutnya merah. Tidak, bukan tambah cakep, bukan tambah ganteng, malah tambah lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Salam pesantren inovatif. Salam santri hebat. Baik para pemirsa sekalian, pada episode yang sekarang ini saya akan mulai dengan sebuah anekdot, sebuah cerita karangan, tapi banyak hikmahnya. Tidak hanya terjadi di keadaan nyata, tapi banyak hikmah yang kita bisa petik dari anekdot ini. Anekdot yang banyak kan datang dari Abu Nawas atau Nasruddin Hoja. Kali ini adalah Nasruddin Hoja. Dia sedang mau menjual sapi, anak sapi. Kebetulan anaknya yang kecil mau ikut ke pasar, mau ikut bapaknya Nasruddin Hoja untuk menjual sapi. Karena sudah agak jauh menjelang ke pasar, maka Nasruddin Hoja naik ke atas sapi untuk mengurangi rasa capek dan memanfaatkan punggung sapi yang sedang nganggur. Karena Nasruddin Hoja naik, tentu anaknya juga didudukkan di depan dia. Menerima beban dua ini, namanya anak sapi ya agak keberatan ya, agak oyong ke kiri, ke kanan. Tapi Nasruddin Hoja terus melanjutkan perjalanan menaiki anak sapi ini dengan anak kesayangannya di depannya. Sampai di jalan, setelah agak jauh dari rumah, Nasruddin Hoja ini melewati rombongan ibu-ibu yang lagi duduk di pinggir jalan. Ibu-ibu tadi berbisik dengan temannya. Kamu lihat tidak itu? Bapak itu tega ya? Masa anak sapi yang kecil gitu dinaiki dua orang? Kejam sekali gitu kata ibu tadi. Kata temannya ibu yang ngomong tadi, iya orang tua tidak tahu perasaan, tidak kasihan sama hewan. Itu ngerumpinya ibu-ibu yang di pinggir jalan. Nasruddin Hoja tentu mendengar bisik-bisik perkataan ibu-ibu itu. Kemudian dia berpikir, oh iya, masa anak sapi yang kecil dinaiki dua orang? Saya kok jadi tega gitu, bisik Nasruddin dalam hati. Kemudian dia turun, anaknya taruh di atas. Jadi kata dia, kalau saya turun kan tidak berat beban anak saya ini karena masih kecil. Jadi anak sapi itu dituntun, anaknya duduk di atas punggung anak sapi itu. Sampai di jalan ketemu kelompok bapak-bapak di jalan lagi duduk-duduk. Bapak-bapak itu ngerumpi juga, ngobrol-ngobrol. Ketika Nasruddin Hoja itu lewat, bapak-bapak itu mencolek teman di sampingnya. Tidak lihat itu bapak yang menuntun sapi itu? Kata, iya kenapa? Gimana orang tua kok mengajari tidak sopan kepada anaknya? Anaknya yang kecil suruh naik, malah yang tua yang nuntun. Tua tidak sopan. Itu kata bapak-bapak tadi. Kata bapak yang di pinggir jalan tadi, iya ya, orang tua kok ngajari tidak sopan. Orang tua gimana? Nasruddin mendengar itu ya dia pikir lagi, oh iya ya, masa saya yang orang tuanya jalan kaki, yang kecil di atas.
Nggak sopan ini. Akhirnya setelah agak jauh dari rombongan bapak-bapak, kelompok bapak-bapak yang ngerumpi tadi, Nasruddin Hoja menurunkan anaknya agar menuntun anak sapi tadi, sedangkan Nasruddin Hoja tadi ikut pemikiran dari bapak-bapak di pinggir jalan tadi. Nasruddin Hoja yang naik, anaknya yang di bawah menuntun anak sapi itu tadi, dan pesan kepada anak dituntun sapinya. Jalanlah Nasruddin Hoja dengan anaknya tadi sesuai dengan mengikuti saran bapak-bapak yang di pinggir jalan tadi. Kemudian lewat di rombongan anak muda yang lagi bermain, anak muda, kelompok anak muda. Kemudian kelompok anak muda tadi agak keras, namanya anak muda ya, agak keras bicaranya. Gimana itu? Kok terbalik? Kok tega? Orang tua ngajarin tidak bener. Anaknya yang kecil suruh nuntun, malah yang tua duduk-duduk di atas. Tidak bener itu, ngajari tidak kasihan pada anaknya. Tidak mendidik yang baik kepada anaknya. Masa yang tua malah yang di atas, yang muda yang di bawah gitu, kata ngerumpinya anak muda yang di pinggir jalan tadi. Karena menurut anak muda tadi, seharusnya kan yang muda yang di atas. Ini kok malah yang muda yang nuntun yang tua di atas. Ini kan mengajari tidak sopan pada anak kecil. Begitu. Atau mengajari tidak kasihan pada anak kecil. Ya. Anak kecilnya disuruh jalan, nuntun sapi lagi. Yang tua duduk-duduk di atas, yang lebih tegar badannya, yang lebih gagah. Itu pendapat anak tadi. Supaya anekdot ini tidak berlanjut, itu nanti akan terjadi turun terus berubah posisi terus, karena mendengar kritikan-kritikan terus antara dua orang ini, antara Nasruddin Hoja dengan anaknya ini berubah posisi terus. Kadang yang tua di atas, anaknya di bawah, anaknya di atas, di bawah, terus berubah posisi terus. Sampai saya potong biar cepat ya, biar lekas. Kemudian dua-duanya sama turun. Nasruddin sama anaknya sama-sama turun. Karena merasa bingung. Gimana kata Nasruddin? Kalau naik semua ke atas, salah. Kalau naik yang kecil, salah. Yang tua, salah. Dibiarkan pun tidak dinaiki, ya salah. Gimana akhirnya karena salah semua, akhirnya Nasruddin Hoja berbisik kepada anaknya yang kecil. Karena salah semua, anakku, kamu duduk di sini. Ada apa Pak? Kata anaknya. Ya duduk di situ. Kemudian Nasruddin Hoja jalan, ditinggalkan anak sama anak sapi tadi jalan mencari batang kayu yang agak panjang. Buat pukulan. Mencari batang kayu yang agak panjang. Kebetulan dia bawa talinya anak sapi tadi. Tali anak sapi tadi dilepas, diikat kakinya sapi, anak sapi tadi diikat. Kaki depan 2 diikat, kaki belakang 2 diikat. Setelah diikat, kemudian kayu yang panjang tadi dimasukkan ke kedua kaki. Akhirnya Nasruddin Hoja belakang, memanggul kayu yang di belakang, anaknya suruh memanggul kayu yang di depan. Akhirnya kata Nasruddin, nak, ayo kita pikul bareng-bareng anak sapi ini. Jadi berjalanlah Nasruddin dengan anaknya dengan memikul anak sapi ke pasar. Gimana? Lucu kan? Lucu dan absurd. Tidak masuk akal bagaimana ada ceritanya sapi naik manusia. Ya, sebetulnya bukan lucunya yang ingin kita tonjolkan di sini, tapi adalah hikmah
di balik anekdot ini bahwa kalau kita mengikuti pendapat orang, kalau kita selalu merasa salah sehingga tidak mau mempunyai pendirian yang teguh, yang kuat, maka apapun akan salah, apapun akan keliru. Ke barat, salah. Kenapa kok ke barat? Ke timur, salah. Kenapa kok ke timur? Duduk, salah. Berdiri, salah. Akan banyak kritikan tidak henti-henti untuk manusia, untuk sikap yang kita ambil ini. Jadi hikmahnya adalah kalau kita sudah yakin terhadap sebuah sikap, sudah mantap terhadap sebuah pendirian, jangan dengarkan kata-kata miring, nada-nada sinis yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Kalau kita sudah mantap yakin bahwa ini adalah pendapat yang benar, jangan kita berubah pikiran hanya karena mendengar kritikan satu dua orang. Karena namanya kritikan, namanya nada sinis, namanya nada meremehkan, tidak akan pernah berhenti. Akan selalu ada. Dari manapun saja. Dan juga berlaku kepada siapa saja. Orang sebaik apapun, orang sepintar apapun, orang sebenar apapun, pasti tidak akan luput dari kritikan, dari nada sinis, dari omongan mencemooh, omongan menghina. Siapa yang menyangka bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paripurna, akhlaknya sempurna, yang dibawa adalah benar 100%. Apakah Nabi bebas dari kritikan? Apakah Nabiullah Muhammad tadi luput dari nada sinis? Apakah Nabiullah Muhammad itu adalah bebas dari perkataan orang-orang yang menghina, menjelekkan, menyalahkan? Tidak sekali-kali. Apalagi kita para pemirsa, adik-adik, bapak-bapak, ibu, apalagi kita. Nabi saja tidak luput dari kritikan itu. Apalagi kita. Maka kritikan apapun saja, sesinis apapun, bahkan sepedis apapun, sepedas apapun, kita harus terima sebagai risiko dari sebuah tekad yang kita anggap bahwa itu adalah benar. Ya, jangan seperti Nasruddin Hoja tadi ya, dirubah terus, akhirnya jadi lucu, malah hewan anak sapinya yang dipikul, yang dipanggul. Untuk saat sekarang kiranya ini penting sikap seperti ini. Karena sekarang zaman informasi sudah terbuka. Di mana-mana banyak informasi yang diterima oleh kita. Dari media massa, dari internet, dari HP, dari televisi. Di mana-mana ada informasi. Sehingga itu bisa membuat orang jadi bingung. Orang menjadi ingin berubah-ubah, tidak menetap, tidak mantap. Sehingga anekdot tadi perlu dicamkan, apalagi kepada anak muda, anak remaja, di mana anak muda terkenal jiwanya masih labil. Masa di mana masa muda itu masa mencari identitas. Sehingga karena mencari identitas, dia mengambil semuanya dari mana-mana. Dari mana-mana dia ambil, dari mana-mana dia tiru. Karena masih mencari identitas. Lihat kan anak muda, apa saja ditiru, apa saja dicoba. Ingin berubah terus. Orang kita Indonesia biasa
rambutnya hitam, anak muda meniru, mencoba bintang film warna rambutnya merah. Maka walaupun hitam, orang Indonesia rambutnya anak muda dicat merah. Dicat merah. Iya, kalau bintang film dari Eropa, dari Barat, orangnya tinggi, kulitnya putih, rambutnya merah, ganteng, cakep, gagah. Tapi kalau orang Indonesia sudah orangnya kecil, kurus, kulitnya hitam, rambutnya merah. Tidak, bukan tambah cakep, bukan tambah ganteng, malah tambah lucu. Iya, seperti itu. Jadi mencari identitas itu boleh. Mencari kebenaran itu harus. Mencari yang terbaik harus. Tapi kalau sudah menemukan apa yang kita anggap terbaik, kalau sudah menemukan apa yang kita anggap benar, maka jangan berubah-ubah. Harus jejak mantap, tidak berubah apa yang kita yakini. Apalagi yang diyakini itu adalah, kalau dalam Islam ada contoh teladan terbaik. Siapa contoh teladan terbaik? Adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad adalah contoh teladan terbaik bagi kita umat Islam, bagi anak muda, bagi siapa saja. Itulah contoh terbaik. Itu yang kita ikuti. Itu yang kita teladani. Jangan berubah-ubah. Jangan karena melihat orang lain berubah, karena melihat orang lain berubah. Jangan. Begitu para pemirsa sekalian, cukup ya tentang episode kali ini. Jadi kita harus mantap kalau sudah menemukan keyakinan apa yang kita anggap benar. Saya kira cukup para pemirsa, ibu-ibu, adik-adik sekalian, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.